Hai Facebook Mania, gimana kabarnya sekarang? Semoga pas menyaksikan video ini kalian masih dalam keadaan sehat terus ya. Jadi bisa menyimak daftar produk kali ini sampai habis. Kalau di video sebelumnya Nidia udah sempat bahas produk Samsung. Sekarang giliran Realme dengan range harga 1 jutaan dan yang pasti harus terbaik di kelasnya dong. Daripada kelamaan di opening, mending kita langsung aja tancap gas ke scene berikut. Di urutan pertama dalam daftar produk kali ini ada Realme C31. Produk ini baru aja masuk ke Indonesia pada bulan Maret kemarin dan diklaim memiliki bodi tertipis di seri C ini, yaitu hanya 8,44 mm dengan bobot 197 gram. Padahal kalau dilihat dari kapasitas baterainya yang ada di angka 5000 mAh, biasanya memiliki bobot sekitar 200 gram ke atas. Nah, untuk mendukung bobotnya yang ringan, desainnya pun dibuat setrendy mungkin dengan mengadopsi mode kamera flagship. Sehingga meskipun dibanderol dengan harga relatif terjangkau, HP tetap berasa nggak murahan. Terus nih, untuk kalian yang masih ngeremehin chipset Unisoc, kayaknya nggak boleh anggap remeh HP ini. Pasalnya, Realme C31 yang dibekali mesin Unisoc T612 punya skor Antutu benchmark di atas rata-rata smartphone lain di kelasnya loh, yaitu 202.439 poin. Walaupun sudah memiliki performa yang cukup memuaskan untuk HP entry level, ternyata bukan itu highlight yang ingin diberikan Realme dalam produk ini. Dimana justru sektor baterainya lah yang menjadi nilai jual utama. Bayangin deh, hanya dengan sisa baterai di 5%, HP ini diklaim bisa mampu untuk mendengarkan musik di Spotify selama 1 jam, melakukan panggilan telepon selama 4 jam, bahkan jika kita menggunakan aplikasi WhatsApp sekalipun. Sementara untuk urusan fotografinya, kalau dari kelas entry level sih, Nidia saranin jangan berharap banyak ya, karena ponsel ini cuma membawa konfigurasi triple kamera dengan kamera utama 13 megapiksel serta kamera selfie beresolusi 5 megapiksel. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Next, di urutan kedua diisi Realme C21Y yang pada saat awal perilisannya dirancang khusus untuk mendukung kegiatan sekolah dari rumah. Paul Sonway selaku Marketing Director Realme Indonesia mengatakan bahwa ia berharap dengan kehadiran Realme C21Y bisa menjadi support sistem utama kegiatan sekolah agar jadi lebih baik. Terkait spesifikasi yang dibawanya, Realme C21Y memiliki konfigurasi triple kamera dengan sensor utama 13 megapiksel, lengkap dengan 2 sensor 2 megapiksel untuk kebutuhan pengambilan foto makro dan bokeh. Sementara untuk kamera selfie-nya sayangnya masih 5 megapiksel. Nah, kalau kita menilik dari tagline HP ini yaitu 3 kamera, kualitas juara. Nih dirasa HP ini masih sulit untuk memenuhi klaimnya tersebut ya. Karena jika yang dimaksud kualitas tadi adalah dari sektor kamera, rasanya sangat sulit mengingat spesifikasi kameranya terbilang sangat standar. Tapi ternyata setelah Nidia cari tahu lebih dalam, maksud dari tagline kualitasnya tadi berasal dari lolosnya HP ini dalam melewati berbagai pengujian ketahanan UV dan LED. Oleh karena itulah, berkat sertifikasi ini, kemungkinan besar kalian mampu untuk menggunakan HP ini dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dengan catatan itu dari sisi hardware-nya aja ya, bukan dari sisi software-nya. Terus untuk dapur pacunya, tak berbeda jauh dari Realme C31 tadi. Smartphone ini menggunakan chipset Unisoc T610. Nah, hal unik yang Nidia temukan dari chipset ini adalah jika dibandingkan dengan Qualcomm Snapdragon 665 pada saat uji running 14 aplikasi, ternyata hasilnya 11 aplikasi bisa berjalan lebih cepat pada saat diakses dengan chipset Unisoc T610. Selain itu, berkat fabrikasi 12 nanometer dari chipset yang ini, Realme C31 bisa jadi lebih hemat dan efisien dalam konsumsi baterainya. Kalau misalkan kalian kepo dan pengen tahu lebih dalam, kita udah pernah review juga loh. Dan untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Kalau tadi Nidia nyinggung dikit tentang Qualcomm Snapdragon 665, kali ini ada Realme 5i sebagai bukti produk yang menggunakan chipset tersebut. Selain menjadi salah satu ponsel pertama dari Realme, ternyata gadget ini juga merupakan pelengkap dari seri 5 lainnya yang sudah rilis lebih dulu nih, yaitu Realme 5 dan Realme 5 Pro. Berbeda dari dua produk sebelumnya, kali ini Nidia ada kabar baik nih dari sektor kameranya. Kalau di seri C yang udah Nidia bahas tadi nggak punya fitur stabilizer pada perekaman videonya, di Realme 5i ternyata sudah ada loh price booknya. Selain itu, HP ini juga sudah menggunakan konfigurasi quad kamera dengan sensor utama 12 megapiksel dan kamera selfie 8 megapiksel. Selain fitur sudah disediakan fitur stabilizer untuk kameranya, terdapat fitur lain yang gak kalah menarik, yaitu Super Nightscape 2.0 yang bisa bikin hasil jepretan kita di malam hari jadi lebih dinamis. Untuk layarnya, sebagai sebuah ponsel yang sudah lumayan berumur, Realme 5i masih menggunakan panel IPS LCD beresolusi HD+, seluas 6,5 inci. Ya, meskipun spek layarnya cuma segini, tapi menurut Nidia kualitasnya masih bisa nemenin aktivitas harian kita.
Pindah dari layar, sekarang kita fokus ke performanya. Dibekali dengan varian ROM hingga 4/64 GB dikombinasikan dengan chipset Qualcomm Snapdragon 665 AI serta baterai jumbo 5000 mAh. Klaimnya sih smartphone ini udah mampu dipakai buat main PUBG Mobile selama 9,4 jam, nonton YouTube hingga 19,1 jam, dengan waktu standby hingga 720,1 jam. Untuk spesifikasi dan harga Realme 5i terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya dengan budget 1 jutaan dan kalian mau yang terbaik nih dia punya Realme Narzo 30A. Selayaknya seri Narzo pada umumnya, Realme mengkhususkan segmen-segmen ini untuk kalian yang hobi gaming nih. Soalnya nih, chipset yang disematkan udah terbilang mampu untuk melibas game-game yang grafisnya lumayan berat. Adalah MediaTek Helio G85 yang biasanya kita temui di handphone kelas 2 jutaan. Kini sudah bisa dinikmati di Narzo 30A ini. Terus karena dipadukan lagi dengan kapasitas RAM 4GB, membuat smartphone ini udah mampu dipakai bermain PUBG Mobile di settingan grafik Smooth Ultra dengan rataan 40 frame per second. Lumayan banget kan? Nah, guna menunjang ketahanan HP-nya selama bermain game, Realme Narzo 30A juga sudah dilengkapi dengan kapasitas baterai 6000 mAh yang diklaim mampu untuk menuhin pengalaman gaming kalian selama 10 jam non-stop. Cuma untuk urusan kamera, lagi-lagi nih dia bisa bilang kalau kalian nggak bisa berekspektasi terlalu tinggi karena HP ini hanya dibekali konfigurasi triple camera dengan sensor utamanya 13 megapiksel dan kamera selfie beresolusi 8 megapiksel. Tapi nggak usah kecewa guys, karena itu bukan kekurangan yang terlalu signifikan sih menurut media. Kabar baiknya nih, meskipun panel layar Realme Narzo 30A masih menggunakan IPS LCD, tapi ukuran diagonal layarnya termasuk lumayan luas buat kebutuhan multimedia, yaitu sebesar 6,5 inci. Buat kalian yang tertarik, berikut nih dia sajiin spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut. Sebelum masuk ke produk terakhir, ada yang tertarik untuk meminang salah satu handphone yang udah Nidia sebutin ini? Coba kalian tulis dong di kolom komentar ya, yang mana? Sekalian Nidia mau inget ini, untuk jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, Pricebook Otomotif, dan channel baru kita, yaitu CryptoBook. Yang terakhir ada Realme Narzo 50A. Kalau kalian punya jam terbang yang tinggi dan masih belum punya planning untuk upgrade daily driver kalian ke lebih yang mumpuni, kapasitas baterai di smartphone satu ini bisa banget jadi salah satu alasan untuk beli karena sudah berkapasitas 6000 mAh. Badak banget gak tuh? Bahkan nih, Realme berani mengklaim kalau Narzo 50A bisa dipakai untuk main game hingga 8 jam atau nonton YouTube selama 27 jam non-stop. Selain baterainya yang jumbo, smartphone ini sudah dibekali dengan konfigurasi triple camera dengan sensor utama 50 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Untuk kamera selfie-nya sendiri memiliki sensor 8 megapiksel. Nah, ada salah satu fitur yang bikin Realme Narzo 50A berani unjuk gigi, yaitu fitur Night Filters yang bikin hasil jepretan di malam hari jadi lebih baik. Ngomongin soal layarnya, memang kita tidak bisa berharap banyak dari sebuah ponsel kelas 1 jutaan karena lagi-lagi sayangnya untuk ponsel ini masih menggunakan panel IPS LCD berukuran 6,5 inci dengan resolusi HD+ dan tingkat kecerahan layar mencapai 570 nits. Nidia sih rada memaklumi ya terkait pilihan Realme untuk nurunin kualitas layarnya, mengingat spek utama HP ini yang udah mampu bersaing di kelasnya. Realme Narzo 50A dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan para gamers budget terbatas. Hal tersebut bisa langsung dilihat dari sektor dapur pacunya yang mengandalkan chipset gaming MediaTek Helio G85 berfabrikasi 12 nanometer. Untuk main game reguler di kalangan gamer seperti Mobile Legends sih udah lancar jaya di settingan grafis serta kanan 60 fps. Terus pasti pakai main PUBG Mobile di settingan frame rate ultra juga masih mulus-mulus aja kok. Apalagi ditambah suhu dari smartphone ini yang gak gampang demam. Idaman banget sih buat kalian yang lagi nyari ponsel gaming murah. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ya. Sekalian Nidia izin pamit. Ciao Bella!